Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang mengambil dalam mengadvokasi hal-hal kepentingan publik. Salah satu contohnya harus ada di advokat, dia public interest lawyer. Jadi saya itu tentu akan selalu bersama dengan teman-teman LSM yang mensikapi keterkaitan kebijakan-kebijakan publik. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membeberkan beberapa persoalan yang didapat atau persoalan-persoalan yang muncul lebih ke teknis. Kalau Pak Ketua tadi menyampaikannya lebih ke permukaan, lebih ke soal seperti ini. Berangkatnya tentu Pak Ketua Sidik itu kecemasan yang semakin menjadi-jadi di masyarakat. Pertama, saya ingin menyampaikan kekecewaan terkait persoalan permakluman. Pak Ketua, persoalan penanganan COVID-19 ini yang dianggap oleh pemerintah ini dalam keadaan kedaruratan, tetapi hal-hal mengenai hal-hal lain yang menyertai proses-proses ini, DPRD sendiri terkesan tidak menomorsatukan penanganan persoalan ini. Satu itu Pak Ketua sebagai kritik saya. Saya tidak ingin menyalahkan, tetapi saya ingin memberikan kritik. Kritik hari ini yang ingin saya sampaikan, terutama khususnya ke Satuan Gugus Tugas COVID-19. Ketika Pak Ketua Yogi menyampaikan ada ketidakseriusan, bahwa hari ini bukti ketidakseriusan. Agenda audiensi kita jam 10, Pak. Saya ada jadwal sidang, Pak. Saya pikir 1 jam, 2 jam selesai. Semua di sini pasti punya aktivitas yang lain. Tapi karena ketidakhadiran dan ketidakseriusan yang dibuktikan pada hari ini, kita jangan berbicara masalah yang lalu. Hari ini saja, di mana masyarakat Garut, di mana Kabupaten Garut merupakan tertinggi di Jawa Barat, audiensi terkait COVID juga, ini tidak aware. Saya sangat kecewa. Jangan kita berbicara yang sudah terjadi. Hari ini saja dibuktikan sekian banyak satuan gugus tugas. Yang hadir hari ini juga mungkin karena ditelepon. Saya tidak tahu bagaimana cara komunikasi satuan dengan satuan gugus tugas. Tetapi kasihan juga yang datang hari ini karena harus mendadak, dia tidak mempersiapkan. Atau Melurhan yang datang hari ini, Pak Asisten. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan, boleh nanti, karena kalau saya diakumulasikan, Pak, 1A4 ini tidak masuk semua nih persoalan-persoalan yang butuh penjelasan. Ini sebelumnya pribadi saya dulu. Saya seminggu kemarin sakit, Pak. Sakit nggak tahu, dok. Jadi tiba-tiba menggigil, panas. Istri saya periksa ke dokter. Saya sendiri juga takut, Pak. Takut COVID. Padahal awal-awal saya orang yang tidak percaya. Karena saya berpikir, ini konspirasi global, ini segala macam. Tapi ketika saya sakit, disuruh periksa ke dokter, saya takut. Akhirnya saya percaya. Dan masyarakat umum, sebagian masyarakat, ada yang masih tidak percaya COVID, Pak. Itu salah siapa, Pak? Apakah masyarakatnya yang harus disalahkan? Atau proses sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas COVID ini tidak maksimal? Sehingga ada masyarakat Garut yang masih tidak percaya COVID. Ini satu persoalan mendasar. Kita harus koreksi itu. Ini COVID sudah 1 tahun kok masih ada masyarakat Garut yang tidak percaya. Ini sosialisasi di sini seperti apa? Banyak, Pak, beredar, Pak, di
satu lah. Yang pertama ya Pak ya. Diawali saya dapat nanti mungkin mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang sudah lihat YouTube ya. Lihat YouTube. Ada anak-anak santri dorong-dorong tuh di salah satu rumah sakit. Berdasarkan keterangan di Medina, dorong-dorong itu Pak gambar, wah sambil ketawa-ketawa, dorong-dorong. Ini katanya terdaki COVID. Nah, seperti ini. Ada juga yang ketika ada video yang pasien COVID itu minta maskernya tidak ada. Nah ini kan persoalan. Terus saya nih ada dapat, nah ini yang saya tidak. Ini bisa dijawab langsung lah. Kalau kan ini pasien itu diambil Pak ya di lab, Pak. Kalau setiap pasien nomor lab pemeriksaannya sama atau beda Pak? Yang gimana nih di Dr. Yuli Aryani itu gimana nih? PKM Cempaka ya. Kalau nomor lab itu setiap pemeriksaan pasien itu sama atau enggak? Nomor lab. Ya, jadi kalau saya periksa kan di lab nih si hasil pemeriksaannya, nomor labnya harus sama atau akan pasti beda tiap-tiap orang. Nomor labnya sama turut mungkin beda ya Pak ya? Pasti beda ya? Pasti beda, saya juga pikir. Saya pikir ini lebih ke, oh iya si A, saya, darah saya di lab, nomor labnya sekian, mungkin gitu ya. Bapak ketika di lab, nomor labnya pasti beda-beda kan untuk mengidentifikasi. Ini saya nih, salah satu nih, yang boleh nanti sampaikan klarifikasinya. Ada laporan hasil pemeriksaan COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah. Nama pasiennya Iis Saripah. Nomor labnya Iis Saripah nih Pak ya. Alamatnya Kampung Karang Tengah, Kelurahan Karangmulia, Karangpawitan. Nomor lab pemeriksaannya 2011 002 42. Itu Pak ya. Nomor labnya Pak, pengambilan swabnya di swab nih. Dia itu di swab tanggal 3 bulan 11 2020. Ini di Saripah Pak, yang di Karang. Nah, sekarang Pak ada nama lagi Iis Saripah, tapi alamatnya beda Pak. Ini di Lebak Jaya Pak, tapi keluarnya Karangpawitan. Pengambilan swabnya sama tanggal 3 bulan 11. Nomor labnya sama, orangnya beda, tapi nomor labnya sama, hasilnya sama positif. Nah, yang menjadi kecurigaan saya, ini bukan kecurigaan apa, itu bukan untuk apa-apa sih. Ini di nomor induk kependudukan, di NIK. Sepengetahuan saya tidak ada NIK yang paling ujung itu 0. Pasti ada, kalau 0 10 lah. 1, 2, 3, 4. Ini sama Pak nomor KTP-nya sama, bedanya cuma yang Iis Karang Tengah ujungnya 1, Karangmulia ya. Yang Iis Lebak Jaya ujungnya 0, semuanya sama. Saya tidak habis pikir. Ada laporan hasil lab. Oh ini bisa jadi bukti ini hasil lab. Namanya sama, alamatnya beda. Nomor labnya sama. Nomor 42 lah tadi ujungnya. Hasilnya positif. Yang menjadi kecurigaannya di NIK. NIK ini salah Pak. NIK itu Pak 3205 lah. Kalau saya di luar kepala Pak.
Saya orang Muara Sandi, Garut Kota, 320501, tanggal lahir, nomor urut 0002. Ini sama Pak. Padahal nama orangnya berbeda. Ada 2 orang yang berbeda. Coba. Itu kan terkait teknisnya penanganan dulu. Bagaimana nomornya bisa sama orang yang berbeda? Itu Pak. Yang kedua tadi pernah saya sampaikan bahwa di PKM Tarogong ada nakes yang terkonfirmasi COVID. Tetapi kepala puskesmasnya dia tidak mau swab. Maksud saya bukan persoalan, kan ada penjelasan bahwa ini aturannya seperti ini, bukan seperti itu. Kan publik juga kan ini menjadi contoh bagi masyarakat, jadi contoh bagi publik. Yang terkonfirmasi positif juga di tracing, saya nggak terlalu paham sih istilah tracing seperti itu. Ini tenaga kesehatan di salah satu instansi PKM yang sudah terkonfirmasi, tapi kepala kesehatan itu tidak. Saya baca ini di media, saya belum konfirmasi, tapi saya yakin lah media online ini tidak mungkin bohong. Itu Pak, itu yang kedua. Yang kedua, yang selanjutnya Pak, yang ketiga, ini terkait sikap Satgas kepada perusahaan Pak. Dulu kita merasa sebagai masyarakat itu khawatir Pak ketika Cangsil masih berjalan. Sebelum ada terkonfirmasi 40 itu masyarakat khawatir. Wah, ini bisa jadi persoalan ke depan. Ternyata terbukti 40 positif. Dan kami melihat bahwa ada keraguan sikap yang diambil oleh Satgas COVID ini. Itu enggak pertimbangan, saya tidak tahu pertimbangan. Ini yang harus dijelaskan kepada kita. Yang paling terakhir Pak, begini Pak, yang paling terakhir, tapi bukan yang terakhir, masih ada ternyata ada masukan WA itu pertanyaan. Jadi saya kasihan Pak sama Pak Bupati. Saya sangat kasihan. Beliau sangat mendukung pula. Bagaimana dia terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prokes Pak. Prokes itu 3M mungkin apa ya? Kalau prokes 3M Pak. Tapi saya juga sempat ketawa lihat video yang berdurasi itu. Pak Bupati ini menghimbau masyarakat untuk melaksanakan prokes 3M, tetapi yang di belakang-belakangnya berdempetan ketika menyampaikan informasi himbauan itu. Aduh, ini Pak, maksud saya bagaimana sih keseriusannya penanganan ini? Saya sebagai masyarakat juga kecewa. Garut menduduki posisi tertinggi di Jawa Barat hari ini. Dan kemarin pengalaman pribadi Pak, saya masuk salah satu pertokoan di Kabupaten Garut Pak, saya lupa masker Pak. Saya rumah di Tarogong, sudah keluar, saya rencana mau ke Swalayan lah, mau beli untuk kepentingan rumah. Sudah di tengah jalan lupa masker, karena di rumah banyak, saya balik lagi Pak. Tapi pas masuk ke pusat perbelanjaan, ada yang nggak pakai masker. Apa nggak benar Pak? Apakah ini merupakan memang masyarakatnya yang tidak peduli, atau ini merupakan bentuk kegagalan satuan tugas untuk mensosialisasikan 3M ini? Saya pikir cukuplah, jangan hari ini cukuplah, jangan sedikit menyalahkan masyarakat, sedikit menyalahkan masyarakat. Kita introspeksi ke dalam. Saya khawatir juga. Jadi saya juga terkesan penegakan Perda 47 juga terkesannya asal fardu pelaku sunah kalampa. Ayah yang lagi razia yang pakai motor tidak, jelas apa?
ya, cerita-cerita yang saya pikir apakah ini ada keseriusan atau hanya sebatas lip service lah, himbauan. Atau juga hari ini saya ingin mempertanyakan tadi yang tadi seperti awal, ada nggak sih kerjasama dengan Kementerian Agama untuk menginformasikan ke KUA di Kabupaten Garut? Untuk sementara inilah, kalau ijab kabul itu udahlah di KUA aja. Ini kan sampai hari ini juga saya menghadiri perkawinan yang ijab kabulnya di sebuah gedung, dihadiri banyak orang, himbauan prokes jagalah prokes. Nggak ada petugas prokesnya juga di sana, petugas penegakan gitu. Iya. Jadi patut kalau asal sunnah kalau pakai apa? Hanya ada tempat cuci tangan, ada mungkin hand sanitizer, dan tidak sampai elektron deh Pak. Padahal Garut hari ini sedang. Nah maksud saya ini kan harus ada komunikasi yang baik lah dengan semua leading sektor. Jangan saja kita konteksnya hanya apa ya? Hanya lebih ke prosedural saja. Termasuk yang saya sarankan ke depan, Pak. Saya sarankan ke depan ke Pak Satgas. Bekerja samalah dengan Kemenak, kemudian karena kan membawahi KUA. Untuk sementara inilah ijab kabul itu cukup di KUA saja. Karena kan itu juga potensi. Nah, untuk sementara Pak, karena jangan terlalu banyak juga dari pihak kita. Nanti kita cair saja. Untuk sementara itu ya Pak pimpinan sidang, yang saya mungkin butuh penjelasan yang harus disampaikan entah itu oleh gugus tugas ataupun memang kalau ini persoalan seperti contohnya tadi hasil lab di RSU direktur rumah sakit yang menjelaskan ada siapa saja lah, yang penting memang ini clear Pak, bahwa ini tidak ada main-main, bahwa ini serius. Ada yang dijemput kan tidak tahu keluarganya. Maksud saya kan kalau dijemput itu kasih tahulah keluarganya, bu nih keluarga ibu itu COVID ini hasil labnya. Ada yang dijemput nggak tahu, dijemput jam 11 malam oleh ambulan. Tapi ketika hanya diwawancara, setelah mana siapa? Lupa celana ke luas, nampi serat. Kata nampi serat. Nah kan hal teknis itu Pak, yang harus maksud saya ke depan diperbaikilah. Jadi masyarakat juga jangan dibuat was-was juga, jangan ditakut-takuti juga, tapi bagaimana dibuat sadar. Jangan sampai masyarakat yang hari ini yang tidak percaya COVID diosok-osok teang ke rumah sakit. Tidak terbanyak bentuk penyadaran seperti apa yang harus disampaikan. Apakah pemerintah desa, kan di desa juga, dana desa juga semuanya untuk COVID hari ini. Bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, karena kegagalan masyarakat mematuhi 3M itu bukan saja kesalahan masyarakat sendiri. Saya lihat ada ketidakseriusan dan pelaksanaan Satgas COVID ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.